Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, passion, sengsara, hapur suhon yang dialami oleh Yesus Kristus di dalam hidupnya, dia sudah sampai pada saatnya penderitaan itu yang dihadapi dalam hidupnya, di mana dia mengajak para muridnya, yaitu ke-12 muridnya di Yerusalem. Di Yerusalem diakhiri semuanya. Di Yerusalem dia disalibkan. Walaupun ketika mereka tiba di Yerusalem disambut dengan begitu meriah, dengan begitu sukacita, mengatakan Hosiana. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia diolok-olok, dia dihina, diludahi. Itulah yang mau dikatakan dan diberitahukan kepada murid-muridnya. Tujuan perkataan Yesus, pernyataan Yesus kepada murid-muridnya mengatakan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi di Yerusalem, digenapi segala penderitaan, diolok-olok, dihina, diludahi di Yerusalem. Dia sudah mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana kehidupannya, bagaimana dia akan mengalami penderitaan kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti tentang semuanya itu. Mereka tidak tahu bahwa yang mau dikatakan oleh Yesus tentang penderitaan, tentang di mana diolok-olok, dihina, diludahi, tentang mereka menyesat dan membunuh dia, dan pada hari ketiga akan bangkit. Mereka tidak mengerti apa maksud perkataan itu. Siapa yang mau dikatakan di situ? Bahkan secara kontras mereka berkata bertolak belakang dengan pernyataan Yesus. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus menderita. Yesus Kristus mengalami olok-olok, dihina, diludahi. Bahkan dia sebagai manusia, di mana dia telah mengosongkan dirinya menjadi rupa manusia, mengalami betapa beratnya sebenarnya penderitaan itu. Dia merasakan segala hinaan sampai disalibkan. Gambaran itu telah dinyatakan oleh Yesus, diberitahukan kepada murid-muridnya. Itulah yang terjadi dalam hidupnya. Dia akan menderita sengsara, dan dia akan menggenapi semua perkataan para nabi ketika itu. Dapat kita baca dalam Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Bagaimana dia menderita sengsara, dan juga sudah dinubuatkan tentang Mesias itu mengalami penderitaan dan mati salibkan.
untuk menebus dosa manusia. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia tentang pernyataan Tuhan di dalam hidup manusia kita lihat banyak rencana-rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Pada saat ini kita mau tahu bahwa Tuhan itu menderita sengsara. Dia mengalami penderitaan demi kita umat manusia. Maka marilah kita mensyukuri dan melakukan dan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sebagai umat Kristen semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Banyak rencana-rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mari kita memohon petunjuk daripada Tuhan akan apa rencana-rencana Tuhan, akan apa yang akan terjadi ke depannya di dalam hidup manusia. Sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan melalui darah dan melalui kematiannya di kayu salib, hendaknya kita umat Kristen semakin berseru, bersemangat menjadi laskar-laskar Kristus yang setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita sebagai pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus walaupun menghadapi berbagai persoalan, diolok-olok, dihina, didudai, tetaplah mengikut Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman-Mu telah kami dengarkan bahwa Kau telah menggenapi apa yang telah dituliskan oleh para nabi tentang penderitaan, diolok, dihina, didudai, bahkan dibunuh mati, bahkan mati di kayu salib. Bapa, kami mau Tuhan mengikut Engkau, melakukan kehendak-Mu. Berikan kami petunjuk-Mu Tuhan, berjalan di jalan kebenaran. Kuatkan kami Tuhan, jadikan kami menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi saksi-saksi Tuhan, beritakan tentang Tuhan di dalam kehidupan kami, dan menjadi orang yang taat kepada-Mu. Di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.